Di pagi hari ini kita akan memulai seri ya, itu ya. Kalau kemarin seri pembebasan, ya kalau sekarang kita mulai dengan seri bencana ya. Kemarin kita udah luar biasa ininya apa kepahlawanan para pembebas ya, kepahlawanan para mujahidin kaum muslimin di dalam melakukan futuhat ya, dari Syam sampai ke Spanyol ya, Mesir ya, Afrika ya, kemudian sampai kepada India. Nah, sekarang kita akan membahas ya bencana yang paling besar kaum muslimin, yaitu bencana tragedi 1258 ya. Apa sih tragedi 1258? Kalau kata Ustadz Muammar tadi, mungkin secara ini belum mudah ya untuk mengingat kembali ya tahun 1258 ini, yaitu tahun sebuah di mana banyak sekali sejarawan-sejarawan yang baik kaum muslimin atau sejarawan asing ya yang hari itu Februari 1258 ini merupakan hari yang tidak dilupakan oleh sejarah karena betapa tragedi ini sangat memilukan sekali. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada saat itu ya, bahwa ratusan ribu mayat ya tanpa kepala berserakan memenuhi jalan-jalan ya. Jenazah-jenazah diselokkan dan padang rerumputan ya. Di sekitarnya kemudian bangunan-bangunan banyak yang terbakar kosong dan tidak ada pelakunya lagi ya, tidak ada penghuninya lagi ya. Kemudian asap berkepul keluar dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tentara dari serendah-rendahnya pangkat sampai pentingnya itu udah bingung ya, memenggal kepala, menyembelih ribuan manusia, bahkan sampai jutaan. Dan kemudian memisahkan kepala-kepala tersebut, hasil sembelihan tersebut, laki-laki, perempuan, anak-anak, dipisahkan dari satu yang sampai dengan yang lain. Sungai Dajlah dan Tigris berubah menjadi hitam disebabkan karena tinta-tinta dari jutaan buku yang dilemparkan ke sungainya, bercampur dengan darah, bercampur dengan ribuan mayat-mayat yang mengapung di atasnya. Perpustakaan, Baitul Hikmah, rumah sakit, masjid, madrasah, ya, pemandian umum, dan semua kedai, restoran, tempat apapun musnah dibakar. Ibnu Athir di dalam Al-Kamil At-Thariq menambahkan bahwa peristiwa ini adalah tragedi terbesar dalam sejarah kaum muslimin. Musibah paling tragis di mana belum pernah ada peristiwa yang demikian ini sebelumnya. Dalam lintasan sejarah itu belum pernah terjadi. Kota Baghdad yang dikenal Madinah As-Salam, kota yang canggih, kota yang penuh ya, pada masanya itu menjadi pioner peradaban, ya, hancur luluh lantak, tidak berpenghuni, hangus semuanya. Ya, bahkan ada 1 juta orang lebih di dalam kitab Tarikhul Khulafa, bahkan ada di 2 juta, ada yang mengalami 2,5 juta, ada yang 800.000 ya. Dari angkanya semuanya berbeda-beda, namun ya tidak menampik ya bahwa
luar biasa sekali korban pada tahun tersebut 1258. Ya. Ekonomi hancur total setelah pabrik-pabriknya dihancurkan, ya, pertaniannya yang 400 kincir ini dibakar untuk pertanian, pengairan dan sebagainya, sehingga pada waktu itu Baghdad ya mati total. Ya. Perekonomian hancur, kilang keramik dihancurkan, ya. Pusat-pusat perekonomian dulu lantak semuanya. Perpustakaan Baitul Hikmah yang saat itu adalah perpustakaan terlengkap, ya, laboratorium research paling mutakhir, ya, di dunia, juga tak luput dari penghancuran. Siapa pelakunya? Bangsa Mongol, dipimpin oleh Hulagu Khan, memporak-porandakan Baghdad, menghancurkan semua yang ada, ya, tidak tersisa satu sedikit pun. Bahkan seluruh keluarga khalifah dibantai habis, menyisakan 2 orang. Dan tragis sekali, ya, khalifahnya Al-Mustasim dibunuh dengan cara keji, dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian diinjak-injak oleh kuda. Ya, pembunuhan tragis ini karena kepercayaan yang dilakukan, yang tidak boleh menumpahkan darah penguasa yang ditaklukkannya, sehingga cara membunuh ini lebih tragis dari hal yang biasa. Al-Mustasim meninggal, ya, dengan sebuah kengerian di dalam sejarah. Selama 13 hari Baghdad dikepung, dan selama 40 hari penyembelihan itu terjadi. Belum pernah terbayangkan di dalam sebuah sejarah kejadian yang sekejam ini. Pertanyaannya, ya, kenapa ini bisa terjadi? Ketika kemarin kita berbicara kegagahan pasukan kaum muslimin, pada tahun ini Muharram 656 Hijriah atau 1258, seolah-olah kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan menghalau serbuan dari Mongol. Ya, karena kaum muslimin saat itu berada pada jurang kerapuhan, sehingga Mongol itu sangat mudah sekali mengeksekusi. Ya, Mongol itu cuma mengeksekusi eksekutornya, yang pada saat itu memang kaum muslimin, ya, berada di sebuah ujung dari peradaban. Oke, kenapa bisa terjadi? Kita akan flashback dulu, ya. Bani Umayyah, ya, berkuasa menggantikan Khalifah Rashidah, ya, tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Kemudian revolusi Abbasiyah menggantikannya, ya. Duduklah, ya, anak cucu dari Ibnu Abbas, dari Abbas paman Nabi. Lama sekali, dari 751 sampai 1258 peristiwa ini. Kemudian nanti 2,5 tahun kemudian, ya 3,5 tahun kemudian, timbul kekhilafahan Abbasiyah baru di Mesir setelah Baghdad dihancurkan, ya, berpindah ke Mesir. Kalau kita kenal Bani Umayyah, ya, kemarin bahwa di dalam, ya, hampir 90 tahun lebih ini masa kekuasaan Bani Umayyah diisi dengan penaklukan, perluasan, ya, Islam, sehingga di tangan Bani Umayyah ini Islam menjadi agama yang universal, yang dipeluk bukan hanya orang Arab,
dipeluk oleh orang-orang Eropa, dipeluk oleh orang-orang Berber, dipeluk oleh orang-orang hitam putih, dipeluk oleh orang-orang India, dipeluk oleh orang-orang Persia, dipeluk oleh orang-orang Romawi, sehingga Islam itu benar-benar menjadi sebuah agama alam, agama universal, agama yang menyentuh ke pelosok penjuru dunia. Nah, kemudian berganti ya kekuasaan dengan Bani Abbasiyah ini. Bani Abbasiyah fokus kepada setelah dikuasai oleh Bani Umayyah tadi, mulailah integrasi, ya, asimilasi, ya, proses interaksi agama dengan peradaban-peradaban yang pernah ditaklukkan tersebut. Nah, kemudian dari sinilah kemudian Islam itu semakin mengakar, ya, di daerah-daerah yang telah ditaklukkan tadi. Maka di masa Bani Abbasiyah inilah kemudian kegemilangan, ya, Islam itu pada puncaknya. Kegemilangan Golden Age, ya. Islam menjadi sebuah pemimpin dari peradaban di dunia yang beratus-ratus tahun, ya. Kemudian menghasilkan sesuatu yang ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Di masa inilah mulai, ya, Islam itu mendapatkan masa keemasannya, ya, terutama masa keemasannya itu berada di tangan Harun ar-Rasyid. Ya, inilah puncak yang dikatakan oleh sejarawan bahwa di masa Harun ar-Rasyid ini adalah masa kegemilangan, puncaknya Islam, ya, di mana para ahlul hadis di sini, masa-masanya Imam Bukhari, masa-masanya Imam Muhammad dan sebagainya, ya, di masa-masa Abbasiyah. Nah, di masa Harun ar-Rasyid inilah banyak sekali penemuan-penemuan atau sesuatu hal kebaruan yang di dalam kaum muslimin sehingga menjadi pilar-pilar peradaban. Kemudian Harun ar-Rasyid diteruskan, ya, oleh Al-Ma'mun, ya, putranya. Ini soal Al-Ma'mun lah kemudian ini saya poin-poin khalifah-khalifah yang paling terkenal dulu di masa fase pertama ini, yaitu fase kejayaan Islam 751 sampai 861 Masehi. Di masa Al-Ma'mun, ya, Khalifah Al-Ma'mun putra Harun ar-Rasyid, ilmu luar biasa tersebar. Di masa inilah kemudian banyak sekali diterjemahkan karya-karya filsafat dan lain sebagainya, sehingga masuklah kaum muslimin itu dalam sebuah stase pemikiran yang baru, yaitu berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran asing, saling mempengaruhi dan lain sebagainya. Di masa inilah filsafat begitu kental dibicarakan, diperdebatkan, ya, yang kemudian membuat fitnah tersendiri. Salah satunya adalah di masa Al-Ma'mun inilah kemudian diadopsi Al-Quran itu makhluk, ya, kalamullah, ya, Al-Quran yang kalamullah ini diadopsi menjadi makhluk dan diadopsi menjadi pemikiran negara pada waktu itu, ya. Konsekuensinya adalah pandangan bahwa Al-Quran itu makhluk ini nanti akan bersifat relatif, ya, karena makhluk, ya, tidak abadi, ya, yang dipengaruhi kemudian tidak qadim, ya, kemudian ya relatif seperti itu, bisa berubah, bisa musnah, ya, namanya juga makhluk, ya, makhluk itu terbatas. Nah, Al-Ma'mun kemudian ketika merasa ajalnya datang, kemudian mengganti, ya, khalifah dengan Al-Mu'tasim, itu juga berwasiat, ya, bahwa pesannya itu bahwa
Al-Quran makhluk ini didakwahkan ke seluruh penjuru kekhilafahan sehingga menjadi orang-orang itu berpemahaman seperti itu. Maka khalifah ya berikutnya itu Mu'tasim inilah yang kemudian menjadi penyebar pemikiran Mu'tazilah ini. Padahal Mu'tasim ini adalah salah satu di antara anak-anak Harun al-Rasyid itu yang paling kurang secara kecerdasan ya. Bahkan banyak yang menjelaskan bahwa ini baca tulis pun agak gradul ya, bahasa Jawanya seperti itu. Karena apa? Karena Mu'tasim ini memang sosok khalifah yang keunggulannya itu di fisiknya. Ya, badannya besar, tegap, ya, pandai berperang. Ya, karena itu pernah terjadi dalam sebuah sejarah bahwa ada seorang wanita Hashimiyah atau Bani Hashim itu ganggu oleh orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani. Ya, kemudian memanggil, wahai Mu'tasim, ya aku memanggilmu ya. Kemudian panggilan itu disambut oleh Al-Mu'tasim dengan mengirimkan tentara-tentaranya ya ke pusat kota Amuriyah, di mana kota ini rajanya itu Theophil ya. Saat itu kota yang paling kuat dan pusatnya Nasrani. Al-Mu'tasim sini. Di masa Al-Mu'tasim lah kemudian konfliknya dengan Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian di masa akhir hidupnya ini yang paling disesali oleh Al-Mu'tasim. Ya. Nah, fitnah-fitnah itu ya berakhir nantinya di masa Al-Mutawakkil ya, mencabut keputusan adopsi dari cabang akidah ini di negara dan membebaskan kaum muslimin ya untuk memeluk seperti apa akidahnya. Nah, di masa itulah kemudian yang terakhir dari kegemilangan kaum muslimin. Ya. Setelahnya ya kekhilafahan terus menurun ya, mengalami sebuah titik dari atas ya, kulminasi kemudian semakin turun ya. Di masa Al-Mu'tasim yang kemudian keputusannya ya membawa atau membekali militernya itu dengan membeli budak-budak ya di Turki ya, kemudian dijadikan pasukan regulernya ya, akhirnya memberikan sebuah efek yang mungkin pada masa Mu'tasim itu tidak diperkirakan ya. Dikenal pada waktu itu suku Turki inilah yang merupakan sebuah suku yang secara natural ya, secara granted, secara talentanya itu memang talenta perang, pandai berperang dan sebagainya. Bahkan budak-budaknya pun pandai berperang, pandai memanah dan sebagainya. Akhirnya itu direkrut oleh Al-Mu'tasim ya, memperkuat pasukan yang semakin kuat. Akan tetapi di masa-masa selanjutnya karena ini menjadi pasukan reguler, kemudian adalah namanya karir ya di dalam militer tersebut. Orang-orang yang dibeli oleh Mu'tasim ya, yang direkrut oleh Mu'tasim, orang-orang Turki ini kemudian menduduki posisi-posisi militer yang strategis ya, yang nantinya ini salah satu menjadi penyebab merosot tajamnya ya kekhilafahan pada waktu itu, yaitu sampai kepada mereka orang-orang Turki ini menjadi panglima perang yang akhirnya menjadi sebuah belati bermata dua ya. Pada masanya nanti setelah Mutawakkil, Mutansir kemudian ya orang-orang Turki inilah yang kemudian menyetir kekhilafahan sampai kepada titiknya itu sampai kepada dialah yang orang-orang panglima inilah yang menentukan siapa khalifahnya. Kalau nggak suka dibunuh ya, ganti khalifah yang baru dan sebagainya. Inilah yang menjadi penyebab pertama. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa kok
Mongol itu mudah sekali membantai kaum muslimin pada 1258 ini, ya. Nah, ini bukan instan, tapi sebuah proses yang berjalan, ya, secara beratus tahun. Nah, inilah, ya, panglima militer Turki itu menjadi yang telah direkrut oleh Mu'tasim tadi itu menjadi penentu kebijakan, ya. Jadi ada bahkan memberikan gelar, ya, pada mereka Amir Daulah dan sebagainya, sehingga pada waktu itu khalifah itu menjadi simbol saja. Penguasa sebenarnya itu adalah orang-orang militer dari Turki tadi itu. Nah, kemudian di era Al-Mustansir itu tambah kuat tadi itu, bahkan mempengaruhi, ya, membunuh, ya, yang kemudian khalif bapaknya sendiri, kemudian akhirnya menjadi penyesalannya juga. Inilah salah satu contohnya, itu adalah panglima militer ini yang melakukan kudeta seperti itu, ya. Itu pada waktu itu Bagho Al-Kabir dan Atamsi, ini panglima tertinggi Turki, ya, yang kemudian dari budak tersebut. Nah, setelah itu dimulailah masa di mana masa Turki menguasai daulah. Jadi ada dua nantinya yang menguasai. Khalifah itu sebagai simbol, militer itu sebagai operatornya, ya. Sampai kepada orang-orang Turki ini bertikai sendiri, rebutan untuk menjadi amir daulah. Terus ganti khalifah, juga ganti, saling berganti dan lain sebagainya. Nah, pertikaian ini kemudian sampai ke tahun 900 abad ke-10 Masehi atau tahun 330 Hijriah. Ya, datanglah Bani Buwayhi, ya, yang mengganti kekuasaan Turki di belakang layarnya kekhilafahan. Di Bani Buwayhi ini sangat menarik, ya. Mungkin ya latar belakangnya Syiah, ya. Ini berawal dari seorang pencari ikan, ya, karirnya. Abu Syuja Al-Buwayhi ini seorang pencari ikan di Kaspia yang kemudian mempunyai 3 anak, Ali, Hasan, kemudian Ahmad, ya. Yang dimana dia itu untuk mengubah kehidupannya mendaftar kepada karir militer. Prestasinya luar biasa, sampai kepada Ali, Hasan, dan Ahmad ini mempunyai wilayah sendiri, nanti diangkat jadi wali kota, gubernur dan sebagainya, sehingga melebarkan sayapnya sampai ke mempengaruhi, ya, sampai mempengaruhi Baghdad pada waktu itu. Nah, ini betapa besarnya, ya. Terus menerus, ya, kekhilafahan dikuasai oleh Bani Buwayhi. Nah, masih ada khalifah, namun operatornya ini adalah Bani Buwayhi, ini turun temurun, anak-anaknya yang menguasai, ada khalifah. Dialah juga yang apa namanya, yang mengangkat, ya, khalifah. Jadi ada yang namanya istilah Rukunuddin, Mu'izzamuddin. Itu apa? Yaitu Mu'izud Daulah, ya, artinya menjadi apa namanya, CEO-nya, ya, yang mengoperasikan daulah tersebut, orang-orang Buwayhi ini, ya. Nah, inilah kemudian sampai kepada dimana bangkitnya Bani Seljuk, ya, pada saat Khalifah Al-Qaim itu meminta bantuan untuk menyingkirkan orang-orang Buwayhi ini, Bani Buwayhi di pemerintahan Abbasiyah. Datanglah, ya, Tughril-Bek, ya, menjadi seorang. Tughril-Bek ini pendiri Seljuk, ya, Turki Seljuk, ya, orang-orang pertama sultan di Seljuk, yang kemudian diundang ke apa namanya, Baghdad, ya, untuk mengambil alih, sebenarnya untuk meminta bantuan, tapi nanti akhirnya sama saja, ya, akhirnya sama saja. Anak cucunya Tughril-Bek inilah yang kemudian menjadi operator kekhilafahan, khalifahnya sebagai simbol, ya.
Ya, ini sejarah. Ya, ingatkan bahwa kita ini membicarakan sejarah manusia, ya, di mana di dalam frame berpikir bahwa sejarah itu ya bukan sumber hukum, sejarah itu ya sebuah lintasan, ya, manusia pernah hidup dan dituliskan, seperti itu aja, ya. Yang itu itu menjadi objek dari hukum, bukan menjadi sumber dari hukum, tapi kita hukumi bahwa seperti itu sejarah dan sejarahnya. Khilafah itu ya khilafah basyariyah, khilafah yang dijalankan oleh manusia yang nantinya pasti akan penuh intrik, penuh dosa, seperti itu. Nah, setelah era Bani Seljuk inilah kemudian nyebut ada sultan, ya, ada khalifah, ya, operatornya itu sultan, jadi khalifah itu sebagai ya simbol, ya. Sampai sekarang mungkin ada raja, ada perdana menteri yang seperti itu. Nah, mulailah kemudian sultan-sultan dari Bani Seljuk yang berkuasa di kekhilafahan. Kita kenal mungkin ya Alp Arslan misalnya. Ini adalah dari kalangan Bani Seljuk yang pernah menguasai Baghdad, ya, dengan perdana wazir yang terkenal Nizamul Mulk, ya, yang kemudian membangun sebuah sistem pendidikan di Baghdad, ya, Nizamiyah itu, ya. Jadi walaupun ini ya antara politik ini kemudian dengan peradaban itu maju, tetap masa di situ masa yang penuh dengan apa namanya, ya, masa-masa keadilan dan sebagainya, tapi ada intrik-intrik di sana, ya. Nah, kemudian cepat saja bahwa setelah eranya itu Tughril, ya, Arslan bin Muhammad bin Malik Syah, ya, itu kemudian dominasi Bani Seljuk di kekhilafahan itu sudah tidak ada lagi nantinya, ya, itu berada, ya, di sekitar tahun 1194 lah, ya, sekitar abad ke-6 Hijriah, ya, kan Bani Seljuk kalah dengan Khawarizmi, ya, Khawarizmi Syah, ya, yang kemudian membesar, ya, kemudian gantilah orang-orang yang berkuasa ini, ya. Nah, itu salah satu penyebab dari mundurnya kekhilafahan pada waktu itu. Yang kedua adalah terpecah belahnya, ya, kaum muslimin menjadi negara-negara kecil yang autonomus, ya, artinya semi merdeka dengan kebijakan-kebijakan sendiri, cuma mengakui bahwa masih ada khalifah, seperti itu ya posisinya, mengakui khalifah masih disebut, ya, di daerahnya, tapi menyertakan penguasa-penguasa daerah-daerah tersebut. Perpecahan, ya, antara bangsa-bangsa itu mendirikan kesultanannya sendiri-sendiri, ya. Nah, ini berdasarkan bangsa-bangsanya. Awalnya memang mereka ini gubernur gitu, ya, kemudian terlalu lama berkuasa, akhirnya menjadi tokoh yang kuat di sana, berpengaruh di sana, ya, akhirnya anak cucunya yang nantinya menjadi penerus-penerusnya di gubernur itu. Nah, di masa ketika Baghdad itu dikuasai oleh bangsa-bangsa, artinya tidak berkuasa mengontrol dirinya sendiri, ya, akhirnya gubernur atau wali-wali ini berlepas diri, ya, menjadi daerah yang otonom, ya, cuma pengakuan saja kepada khalifah ini. Sangat banyak sekali pada waktu itu, ya, bisa disaksikan di situ wilayah-wilayahnya terbagi-bagi, ya. Nah, ini contoh misalnya dinasti Tohiriyah, ya. Ini Tohiriyah ini didirikan oleh Tahir bin Husain, ya. Awalnya seorang jenderal yang memang mengabdi, ya, kepada kekhilafahan, ya. Namun ketika
beranak pinak di sana menjadi dinasti tersendiri ya di Khurasan. Kemudian ada di Bani Safariyah ya, Kesultanan Safariyah. Nah, ini yang dirinya adalah Yakub ibnu Laith as-Safar. Awalnya dia itu menarik ya, Safari ini adalah seorang tukang tembaga yang kemudian pindah ke kota Zaranj, karir menjadi tentara berprestasi, ya akhirnya jadi memperoleh kedudukan sampai kepada gubernur. Akhirnya menjadikan dia itu dinasti. Kemudian ada dinasti Samaniyah, ya Kesultanan Samaniyah, ya dengan oleh Ismail Samani, ya menyatukan negara-negara Samani. Kemudian akhirnya nanti Transoksiana, ya Bukhara, Samarkand ini menjadi kekuasaan oleh Samaniyah ini, ya, sekitar abad ke-10 Hijriah. Kemudian ada orang-orang Turki yang tadi, ya, jadi selain dia mengontrol pusat, ada militer-militer Turki yang berpengaruh, ya, atau mempunyai karir yang bagus, kemudian ditunjuk jadi gubernur. Contohnya ini turunnya ini ya, Ahmad bin Tulun, ya, salah Mamluk juga, ya, orang militer Turki budak yang akhirnya di Mesir itu kemudian mendirikan sendiri daerah otonom, diteruskan nanti oleh Iqsidiyah, ya ini Muhammad bin Tugh al-Iqsid, ya itu. Nah, inilah nantinya itu kemudian ada Seljuk, ya, dari bangsa Oghuz, ya, Turki salah satu sukunya, ya ini adalah nanti ya yang akhirnya justru menguasai Baghdad nih, orang-orang Seljuk. Nantinya terbagi bermacam-macam. Ada Seljuk Raya, Seljuk Kirman, Seljuk Syria, berdasarkan daerah-daerah yang dia kuasai. Nah, ini di bangsa Kurdi, ya, yang terkenal mungkin Ayyubiyah, ya, Salahuddin al-Ayyubi, yang kemudian bisa mengusir tentara salib di Palestina. Nah, ini mendirikan kesultanan sendiri, yaitu Kesultanan Ayyubiyah. Namun nanti melalui anaknya, ya, Saleh bin Ayyub itu kemudian menjadi sultan terakhir Ayyubiyah, nanti diganti Kesultanan Mamluk yang baru 1250. Nah, nanti ini menjadi aktor pendiri kekhilafahan yang kedua setelah tragedi Baghdad ini. Ya, Mamluk yang di Mesir didirikan oleh seorang bekas istrinya Sultan terakhir Saleh bin Ayyub, yaitu Sultanah, ya, yang walaupun cuma berkuasa 80 hari karena orang-orang pada waktu itu sudah memang menganggap, ya, secara umum bahwa wah, penguasa itu nggak boleh perempuan. Akhirnya dikritik dan sebagainya. Akhirnya Sultanah As-Sujar Ad-Dur ini, ya, bekas budak dan yang jadikan istri ini menikahi salah satu komandan, ya, Mamluknya, yaitu Aibek. Ya, nanti sejarah kemudian akhirnya Aibek ini diganti oleh Saifuddin Qutuz, ya, yang nantinya ada peristiwa besar lah dengan Saifuddin Qutuz itu, yaitu perang Ainul Jalub. Nah, ini perpecahan di kalangan kaum muslimin yang menjadi terpecah-pecah, ya, menjadi negara-negara kecil, sehingga praktis yang under kontrol kekhilafahan, ya, itu cuma Baghdad doang, ya. Jadi Baghdad dan wilayah Baghdad saja yang kemudian secara full dikontrol oleh kekhilafahan Abbasiyah. Nah, itulah yang luar biasa, ya, sehingga ketika Mongol datang menyerbu Baghdad, itu seolah-olah sudah bukan merupakan persoalan mereka, ya,
Mereka cuma mempersiapkan diri kalau misalnya Mongol itu sampai kepada kekuasaan mereka saja. Mikirnya cuma kayak gitu. Nah, itu penyebab kedua dari mudahnya serangan Mongol membantai Baghdad tadi itu adalah terpecah belahnya kaum muslimin. Ya. Kemudian penyebab ketiga yaitu pengkhianatan, yaitu orang-orang muslim sendirilah yang kemudian menjadi bagian dari musuh. Ya, nah, mungkin pengkhianatan ini artinya mereka menjadi bagian dari penjajah, ya, yang memusuhi kaum muslim. Yang pertama yaitu Al-Qaim, ya. Al-Qaimi ini adalah seorang Syiah, ya, Ismailiyah, ya, yang memang keluarganya juga mempunyai Kesultanan Fatimiyah, ya. Ini saat itu menjadi, ya, berkarir di kesultanan kekhilafan Abbasiyah dan menjadi perdana menterinya Al-Mustasim. Di masanya itu ada seorang perdana menteri yang beraliran Syiah ini, yaitu Al-Qaimi ini. Nah, apa pengkhianatannya? Ya, jadi salah satunya adalah yang memudahkan orang-orang Mongol, orang-orang Hulagukan ini untuk mengobrak-abrik Baghdad yang dia ini. Semua rahasia keamanan dan lain sebagainya dibocorkan kepada Hulagukan. Dan bahkan, ya, yang membuat terbunuhnya keluarga khalifah ini adalah si Ibnu Al-Qaimi ini. Ya. Dengan cara seperti apa? Menipu khalifah. Ketika Hulagu datang, kemudian Al-Qaimi ini menjadi seolah-olah akan menjadi negosiator gitu, ya. Ya. Dan dia berkata kepada Khalifah bahwa Hulagukan bersedia, ya, menikahkan putranya dengan putri Anda, wahai Khalifah. Kemudian digelarlah sebuah pesta akad pernikahan. Ya. Ini cerita ini ditulis di Tarikh Khulafa, ya, bahwa ada sebuah pesta yang diadakan oleh Al-Qaimi ini sehingga orang-orang istana, ya, prajurit-prajurit yang mempunyai pangkat, kemudian tokoh-tokoh, ya, ulama-ulama diundang, ya, untuk menghadiri pernikahan antara anaknya Hulagu dengan Khalifah. Namun apa yang terjadi? Ya, bahwa ketika mereka berkumpul di sebuah tenda ini, ya, dibantailah semua yang ada. Al-Qaimi, ya, Ibnu Al-Qaimi, yang pertama menjadi peringkat pertama untuk pengkhianatnya. Misalnya semoga Allah menimpakan laknat kepadanya. Nah, yang kedua, Barak Hajib, ya. Siapa Barak Hajib ini? Barak Hajib ini adalah seorang wali kota Karman, ya, Karman dekat Khorasan sana. Dia yang justru mengiring pasukan elitnya untuk bergabung dengan pasukan Mongol, melakukan penaklukan. Jadi orang-orang yang ini akan banyak, ya, orang yang menjilat kepada penjajah demi sekeping kekuasaan dan sekeping harta saja, sampai kepada dia melakukan rekrutmen, kemudian digabungkan orang kaum muslimin di dalam pasukan Mongol ini. Jadi pasukan Mongol yang dibawa oleh Hulagukan itu bukan murni orang Mongol saja, tapi banyak juga orang-orang Islam yang di sana, orang kaum muslimin yang di sana, yang dimana, ya, diarahkan oleh penguasa-penguasa pengkhianat ini. Ya, mungkin sama, ya, kayak masa-masa imperialisme, ya, negara Islam yang dikirim oleh penguasanya ke Irak, ya, ke Afghanistan dan sebagainya, membunuhi saudaranya sendiri. Nah, ini pasukan elitnya bernama Yazd. Kemudian Al-Atabi Muzafiruddin, ya, ini adalah seorang wali kota Fars, Persia.
selalu setia menjilat Mongol demi posisinya agar tidak diserang oleh Mongol, dia jilat itu. Ya. Kemudian Badruddin Lu'lu' ini adalah wali kota Mosul. Orang ini lebih, maaf ya, bajingan lagi. Dia menyediakan logistik makanan, ya, sampai kepada menambah senjata, perahu untuk berlayar di Sungai Tigrisnya. Ya, wali kota Mosul ini memang luar biasa. Jadi orang yang sangat menjilat sekali kepada Mongol, takut kekuasaannya akan berakhir. Nah, ini mempunyai panglima anaknya sendiri yang bernama Panglima Malik As-Saleh, ya, yang bergabung di kavaleri atau di brigadenya Mongol. Nah, kemudian sebagian penguasa Asia kecil, ya, Bani Seljuk, yang penguasa-penguasanya sudah meninggalkan keimanannya kemudian berpihak kepada Mongol. Ya, mungkin nanti di cerita awal-awal kebangkitan Ottoman, ya, orang-orang Seljuk yang seperti ini banyak. Kita saksikan mungkin di film Ertugrul misalnya, orang-orang yang lebih mencintai dunianya, menggadaikan keimanannya untuk Mongol. Nah, ada lagi yaitu pengkhianat dari kalangan intelektual. Misalnya Atusi, ini seorang Syiah yang sebelumnya memang Hulagu itu menaklukkan Al-Maut, ya, daerah yang dikuasai oleh Syiah Ismailiyah. Nah, kebiasaan orang Mongol itu sejak Genghis Khan itu memang negara-negara yang ditaklukkan itu atau suku-suku yang ditaklukkan itu pasukannya direkrut, ya, untuk menjadi pasukannya, sehingga pasukan Genghis Khan ini, salah satu resepnya Genghis Khan ini cepat sekali pasukannya itu gede, besar. Karena apa? Karena banyaknya daerah yang ditaklukkan, kemudian pasukan-pasukannya direkrut, digabungkan kepada pasukannya. Ya, termasuk ini adalah intelektualnya juga, ahli-ahli astronomi dan sebagainya itu, ya, kemudian ya, stick and carrot, ya, mau tak bunuh atau tak kasih kekuasaan atau tak kasih gaji atau tak kasih sekarat roti, sehingga nanti orang itu akan bergabung kepada barisan Mongol. Nah, ini yang memudahkan, ya, melakukan pembantaian di Baghdad, ya, orang-orang ini akan dicatat dalam sejarah, ya, dan akan diberi laknat Allah SWT. Oke, itu faktor internal, ya. Ada ketiga faktor internal tadi. Yang pertama faktor kekhilafahan yang memang secara internal menurun, ya, dikuasai oleh sekelompok militer, ya, Turki, Buwai, Seljuk, ya. Kemudian yang kedua, terpecah belahnya kaum muslimin pada saat itu menjadi negara-negara kecil, ya. Yang ketiga adalah pengkhianatan dari kaum muslimin sendiri yang memihak kepada Mongol sehingga ikut membantai saudaranya di Baghdad. Nah, faktor eksternalnya tentunya adalah Mongol, ya, yang saat itu menjadi kekaisaran terkuat, ya. Kebangkitan dari Genghis Khan ini, siapa Genghis Khan itu adalah seorang suku, ya, salah satu suku di Mongol, ya. Nama asli Genghis Khan ini adalah Temujin, ya, yang kemudian kalau di biografinya dikisahkan bahwa pada awalnya ketika bapaknya dibunuh oleh suku saingannya, ya, kemudian yang seharusnya dia jadi pemimpin suku itu diambil alih oleh anak buah bapaknya yang berkhianat, ya. Nanti Temujin inilah sedikit demi sedikit membangun sebuah network, ya, jaringan suku-suku, ya, leadershipnya luar biasa sehingga berhasil memimpin dan menyatukan suku-suku Mongol menjadi sebuah kekaisaran besar. Nah, dari Genghis Khan inilah kemudian lahir
apa namanya anak-anaknya yang juga menjadi penerus ya. Di situ anaknya ada Joshi nomor 1, kemudian Ogede, kemudian Kagatai dan sebagainya ya, sampai kepada nanti cucunya itu dilakukan itu ya, yang membantai apa namanya kaum muslim. Kira-kira inilah letak apa namanya peta kekuasaan Genghis Khan dan Mongol ya. Nah, ini pembagian kekuasaan oleh anak-anaknya ya. Ada Golden Horde ya, kemudian Ilkhanate yang itu dibangun oleh Hulagu ya, nantinya sampai kepada Kubilai. Kubilai kan inilah yang menjadi yang bangun dinasti Yuan di Cina, yang nantinya itu invasi Kubilai Khan itu sampai ke Jawa ya, yang nanti menjadi penyebab Raden Wijaya ya masuk kepada pertikaian, di tengah pertikaiannya Majapahit, kemudian Kubilai Khan datang, lahirlah Mesin sebagainya itu. Nah, inilah kampanye dari Hulagu Khan ya, yang kemudian menaklukkan membangun Ilkhanate ya, yang menaklukkan daerah-daerah kaum muslimin ya, yang nantinya setelah menaklukkan Baghdad, membantai penduduk Baghdad, akhirnya nanti Mongol itu bisa dikalahkan oleh kaum muslimin ya di Ain Jalut itu 2 tahun kemudian ya, Ain Jalut oleh Saifuddin Qutuz dan Baibars, orang Mamluk Mesir ya, Mesir dan Palestina, penguasa Mesir, yang nantinya kemudian Sultan Baibar ini ya, Saifuddin Qutuz itu sultannya, kemudian Baibars ini panglimanya, yang nantinya akhirnya Baibars itu menjadi sultan ya, kemudian mengangkat khalifah nanti Mustansir menjadi khalifah kaum muslimin ya, tapi simbol lagi ya di Mesir, Kairo. Mulailah kemudian babak baru kekhilafahan yang di Mesir, yang akhirnya nanti tahun 1517 itu ditaklukkan oleh Utsmani, yaitu Sultan Selim ya, yang kemudian akhirnya Utsmani itu menjadi kekhilafahan baru setelah hancurnya Mamluk di Mesir ini. Oke, mungkin sampai di situ Ustadz ya, sudah jam 6. Mungkin kalau ada pertanyaan atau baik, jazakumullahu khairan katsiro kepada Ustadz Omdi yang sudah menyampaikan materi kajian di pagi yang berbarokah ini ya. Kalau kita simak tadi dari awal sampai akhir memang mengerikan ya Ustadz ya, apalagi pertumbuhan darahnya tidak 1-2 orang, ini bahkan sampai bingung gitu ya, orang-orang yang masih hidup saat itu menyimpan mayat-mayat yang meninggal dalam tragedi tersebut. Ini ada pertanyaan Ustaz dari salah satu di kolom komentar YouTube dari Ibu Rini Iskandar. Nasib para pengkhianat kepada khilafah tadi seperti apa Ustaz akhirnya gitu ya. Ini berkaitan sama sejarah, berarti keadaan-keadaan tadi yang berkhianat, yang niatnya ingin menikahkan putrinya, kemudian tiba-tiba kan terjadi istilahnya apa ya, pembantaian ya, ujung-ujungnya jadi pembantaian terhadap kaum muslimin. Ibnu Al-Qawmi ya, jadi akhirnya jadi sebenarnya dilakukan itu tidak memandang dia itu entah dia itu Syiah atau Sunni dan lain sebagainya, itu apa namanya dilakukan itu tidak apa namanya memandang itu ya. Jadi
sebenarnya si pengkhianat ini ya, Ibnu Al-Qami ini kan pengen mendudukkan orang-orang Syiah ya, setelah jadi pengen konspirasi sama Mongol ya, dia itu pengen berkhianat kepada Mongol, kemudian requestnya ke Hulagukan itu setelahnya nanti didudukkan khalifah-khalifah yang Syiah seperti itu kan. Nah, tapi ini tidak direstui oleh Hulagukan, bahkan Perdana Menteri Al-Qami tadi, Ibnu Al-Qami tadi itu dibunuh juga akhirnya oleh Hulagukan. Ya, di pengkhianatan yang luar biasa kepada khalifah juga akhirnya dia dibunuh oleh Mongol lah. Ya gitu. Kalau kita lihat akhirnya ya seperti itu. Jadi bukan malah bahagia gitu saja, sama juga nasibnya. Nasibnya sama juga, dibantai oleh musuh Islam juga. Mati akhirnya dia. Nah, kemudian ini ada pertanyaan di kolom Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya. Setiap peristiwa ada hikmah yang bisa dipetik. Apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini? Terkait dengan tragedi 1258. Banyak sekali ya. Jadi mungkin jadi salah satu ijtihad juga Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu bahwa gubernur itu yang pertama ya, ini mencegah ya seorang itu berkuasa di sebuah daerah, yaitu gubernur itu atau wali itu nanti ada batasnya, diberi batas biar tidak dia itu membangun kekuatan baru ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mungkin ini menjadi hikmah ya, misalnya ketika Muawiyah ya di Syam, yang dia itu begitu lama berkuasa di sana, akhirnya menjadi kekuasaan baru atau Bani Umayyah ya. Ini juga terjadi lagi di Abbasiyah ya, yang gubernur itu begitu lama akhirnya membangun kekuatan baru di sana, bahkan tentaranya itu lebih kuat dari tentara khalifah ya, yang akhirnya dia menjadi mendirikan kekuasaan sendiri. Yang namanya ini adalah manusia ya, godaan dan sebagainya itu pasti ada. Tapi secara politis nanti ya hikmahnya itu adalah nanti ketika misalnya kekhilafahan yang terakhir ya, ada lagi ya, sesuai dengan bisyarah Rasulullah seperti ini bisa dijadikan hikmah supaya sejarah tidak terulang, diperbaiki sistemnya. Itu salah satunya ya, kan seperti itu. Nah, itu untuk mencegah dari terpecah belah dan menjadi negara-negara kecil tadi, contohnya seperti itu. Yang kedua perlindungan ya, ada supaya kekuatan khalifah itu independence. Nah, independensi inilah kemudian yang menjadi salah satu sebab juga kalau misalnya khalifah itu menjadi ini menjadi tidak merdeka atas tekanan orang lain, maka ini sudah secara syar'i ini bisa diturunkan, diganti khalifah baru, diganti rezim baru yang lebih yang bisa, memang salah satu syaratnya itu merdeka. Nah, merdeka ini tidak ada di beberapa masa di dalam Abbasiyah, atas tekanan Turki, atas tekanan Buwaih, atas tekanan Bani Seljuk dan sebagainya, sehingga khalifah itu hanya cuma simbol kayak gitu kan ya. Nah, kalau menghindari pengkhianatan ya, ini yang menjadi ya setan manusia itu, menggoda manusia sehingga orang-orang itu bisa saja berkhianat sampai kapanpun. Di dalam sejarah juga banyak sekali seperti itu. Ya inilah nanti dari ujian bahwa surga itu memang mahal ya, diujikan kepada manusia ketika hidup di dunia dari kekuasaan dan sebagainya itu ya. Jadi yang saya baca ini ya, penyebab dari mereka berkhianat ini, salah satunya adalah pengen daerahnya itu tidak dihancurkan oleh Mongol sehingga dia menjilat. Ya, ini masalah, ini juga masalah harta tahta ya.
Sekarang mungkin kita banyak sih menemui seperti ini kan ya, supaya dia tidak kehilangan pengaruh, kemudian supaya dia mendapatkan jabatan, uang dan lain sebagainya, sehingga dia berkhianat ya, bahkan kepada ulama yang mendukungnya ya dikhianati. Sakit sekali ya dia berkhianati itu, Mas. Gitu Ustaz Muhammad, kira-kira seperti itu. Baik. Dikhianat ini. Oh, ini baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan apa ya? Dengan ini nih, saya bacakan saja ya. Assalamualaikum, afwan Ustaz, izin bertanya ya. Pertumpahan darah inilah yang sering dijadikan senjata oleh Barat ya, dan kaki tangan di negeri-negeri Muslim dalam memberikan kesan buruk tentang khilafah. Bagaimana counternya, Ustaz? Iya. Kan ya. Jadi yang pertama dalam frame pandangan menjelaskan bahwa sejarah itu adalah sebuah ya fakta ya. Artinya fakta ketika manusia itu menjalankan sebuah kehidupan dan aturannya. Maka dari situlah kemudian sejarah itu menjadi subjek hukum, penilaian hukum. Artinya ketika misalnya ada pembunuhan, ada pertikaian dan sebagainya, ya namanya manusia, dihukum itu haram seperti itu kan, seperti itu. Jadi misalnya ketika dalam sebuah daerah ya, ketika misalnya di masa kita nih ya, di masa kita, dalam sejarah di masa kita di sini saat ini, ketika alkohol bolehkan ya, bahkan di pabrik-pabriknya didukung, kemudian sampai kepada lokalisasi dilegalkan dan lain sebagainya. Apakah kemudian ketika melihat sejarah ini, apakah kemudian khamr dan zina itu menjadi halal? Kan tidak. Penerapannya justru kita kritisi, yang seperti itu salah. Ini ketika menilai sejarah. Sejarah yang untuk ditiru, dipraktekkan menjadi sumber hukum itu adalah ya satu-satunya ya sirahnya Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah ya memberikan, yaitu ya sejarah yang dijadikan sandaran hukum itu adalah sejarah Rasulullah. Yang kedua ya itu ya dalam ini ya. Yang kedua bahwa sistem manapun pasti mempunyai celah ya. Demokrasi, atas nama demokrasi misalnya Amerika membunuh jutaan Irak juga 600.000 Irak ya, demi demokratisasi di Irak ya, akhirnya menghanguskan negerinya Saddam Hussein dan lain sebagainya. Artinya apakah kemudian orang-orang yang menjelek-jelekkan kekhilafahan karena sejarah pedihnya itu kemudian akhirnya tidak kalu ketika itu mbahnya demokrasi ya, Amerika misalnya itu juga melakukan pembantaian di mana-mana. Apakah secara demokrasi ini demokratis? Ya, seperti itu kan. Kita kembalikan kepada idealnya mereka. Apakah ketika terjadi pembantaian di masa demokrasi diterapkan, itu kemudian hal yang sama diterapkan juga tuh gara-gara demokrasi pembantaian tuh kan, seperti itu. Orang-orang yang ini sudah membenci dulu, yaitu gara-gara khilafah nih ada pembantaian di masa Baghdad ya, ada khalifah diganti secara pembunuhan dan sebagainya. Di setiap tempat pasti di dalam sejarahnya itu pasti ada. Ya. Namun ketika orang itu menutup diri, ketika dari kekhilafahan itu kemudian muncul sebuah peradaban yang baru, yang memuliakan manusia, ini ditutup matanya ya, tutup mata. Bagaimana Islam itu melahirkan sains ya, melahirkan sebuah peradaban, membuat manusia itu maju, yang dinikmati sampai sekarang ya. Penemuan Al-Khwarizmi yang kan 0 itu sampai sekarang pun menjadi dasar dari digital babak 4.0 sekarang ya. Digitalisasi itu berawal dari peradaban Islam juga. Itu kadang-kadang orang itu nggak mau membicarakannya. Bagaimana kesejahteraan di masa Harun ar-Rasyid, di mana
kesejahteraan di masa apa namanya, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, itu kadang-kadang nggak adil, ya, nggak adil. Karena apa? Karena memang sudah membenci aja orang-orang yang sudah akidahnya sekuler, sehingga apapun yang berbau agama itu disingkirkan dan sebagainya. Bahkan di demokrasi sekarang itu atas nama demokrasi, ya, banyak sekali penulis-penulis, ya, buku-buku yang bagaimana menggambarkan pedihnya penjajahan Amerika, pedihnya penjajahan Perancis, itu juga sama sebenarnya. Gitu, Ustadz Muhammad, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan menarik, ini coba saya hubungkan antara pertanyaan yang di Zoom maupun yang di YouTube. Apa yang terjadi setelah ini saya coba bacakan berkaitan kondisi kaum Mongol setelah mereka kalah. Nah, kemudian apakah benar anak-anak keturunan dari bangsa Mongol sebagian banyak memeluk Islam? Ya. Jadi nanti itu di masa setelah ini dilakukan, banyak orang-orang Mongol ketika berinteraksi dengan kaum muslimin akhirnya terkonversi, ya, menjadi Islam. Banyak anak cucunya Genghis Khan, ya, orang Mongol ini menjadi Muslim, ya, Timur Leng, atau kemudian membentuk dinasti di Mughal, ya, di India. Mughal itu sebenarnya Mongol, kemarin India itu kan Mughal, dan masih banyak. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita bahas uniknya Mongol itu, ya, sampai bagaimana kesultanan-kesultanan yang dibentuk oleh Mongol sendiri. Nantinya jadi saudaranya melakukan, kemudian anak-anak cucunya itu ada yang bertikai gara-gara sudah beda akidah, ya. Ada batuhan, ya, nantinya bertikai sebagainya, itu nanti bertikai, ya. Karena Hulagukan ini kan cenderung ke Kristen nantinya karena ibunya itu seorang Nestorian, ya. Nanti banyak sekali anak cucunya dari garis Genghis Khan ini alhamdulillah menjadi Muslim. Jadi ada gitu saja, jadi beberapa dari keturunannya yang banyak nantinya Mongol berikutnya itu lebih banyak ke jadi Muslim nantinya. Baik, coba kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Ustaz jawabannya tadi. Kemudian ini ada pertanyaan, Ustaz, jadi sebenarnya yang kita kenal sebagai dinasti Mamluk itu tidak diakui sebagai kekhilafahan karena masih ada Khalifah Abbasiyah, atau sempat mengisi kekosongan walaupun sebentar? Ya, Mamluk. Jadi gini, Mamluk ini kan sebenarnya sebuah ini, ya, tim. Itu kumpulan dari orang-orang yang bisa jadi suku bangsanya berbeda, namun jadi budak yang dijadikan militer. Tadi, ya, sejarahnya Mu'tasim, ya, merekrut orang-orang ini yang kemudian akhirnya orang-orang Mamluk ini berkarir di militer, kemudian akhirnya ada yang dikasih gubernur dan sebagainya. Nah, Mamluk yang di Mesir nantinya itu, ya, ada Tulun, kemudian Iksidian, kemudian akhirnya ganti tadi yang menyelamatkan mengangkat Khalifah Mustansir tadi itu adalah mereka itu dinasti yang basisnya itu memang misalnya perang itu militer, ya, jadi perang sebagainya. Dia nantinya itu ada sultan tapi ngurusin tidak mengakui dirinya menjadi khalifah, ya. Jadi gini ceritanya, setelah Mongol itu kemudian menghancurkan Baghdad, itu ada salah satu keluarga khalifah pada saat itu ada di penjara, ya. Itu bisa lolos, kemudian menepi ke bagian pinggiran Irak, yang nantinya itu ditemukan oleh Baibars dan Saifuddin Qutuz di Ain Jalut mengalahkan Mongol, ya. Jadi menariknya ini adalah dinasti Mamluk Mesir itu juga baru berdiri tahun 1250.
Jadi 6 tahun sebelum 6 tahun sebelum pembantaian di Baghdad, ini dinasti Mamluk di Mesir ini baru berdiri. Yang tadi saya singgung sedikit, ya, namanya Sajaratud Dur, ya, setelah mengganti ke dinastinya Salahuddin Ayyubiyah, ya, di Mesir dan Palestina itu kan, yang ada anak cucunya yang istrinya itu seorang budak, juga bekas budak, yang namanya Sajaratud Dur ini. Nah, Sajaratud Dur itu adalah ini ya, apa ya, istilah atau sebutan lakop, ya. Sajarah itu pohon atau buah, dur itu permata. Artinya apa? Artinya dia itu budak tapi cantik, yang akhirnya menjadi istrinya sultan, cucunya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dia kemudian berkuasa, ya, karena dia itu budak, itu kan ya termasuk Mamalik tadi itu kan, ya, Mamluk tadi. Karena pengen berkuasa jadi sultanah, tapi dia itu dihujat oleh rakyatnya sendiri. Nggak boleh yang namanya perempuan itu berkuasa, ya. Akhirnya dia itu menikahi salah satu komandan tingginya, komandan Mamluk, yaitu Aibek. Nah, dia menikah itu, jadi istri keduanya. Nah, nanti Sajaratud Dur ini apa namanya, nanti pada masanya itu Mesir kemudian diserang oleh Perancis dalam salah satu deretan rangkaian perang salib, ya. Baibars lah yang menyelamatkan Mesir nantinya, ya, yang mengusir tentara salib dari Mesir. Nah, kemudian, ya, Baibars, ya, ini atas ada satu singkatnya itu, kemudian Saifuddin Qutuz dan Baibars ini join. Saifuddin Qutuz yang jadi sultan, ya, menggantikan Sajaratud Dur ini, kemudian menghalau Mongol di Ain Jalut. Nah, Saifuddin Qutuz ini menjanjikan Baibars ini untuk jadi penguasa Mamluk di Syam, ya. Namun Saifuddin Qutuz menarik itu. Baibars marah. Akhirnya ya ini ya namanya polemik manusia tadi tentang kekuasaan tadi. Baibars itu akhirnya membunuh Saifuddin Qutuz. Dan Baibars menjadi sultan Mamluk yang baru. Nah, di tangan Baibars inilah kemudian ditunjuk khalifah pengganti yang di Baghdad tadi. Yang tadi Mustansir tadi itu, yang keluarga Abbasiyah yang kemudian dipenjara, kemudian akhirnya selamat dari pembantaian Mongol tadi, melarikan diri, ditemukan, ya, dan dia diangkat, ditunjuk jadi khalifah baru di Mesir. Gitu, ya. Nah, nantinya posisinya itu ya kayak sebelumnya. Jadi khalifah itu cuma simbol, ya. Operatornya, ya, operator daulahnya itu ya orang-orang Mamluk ini. Jadi ada sultan, ada khalifah. Penguasanya dua. Sultan ini adalah yang benar-benar menjalankan negara. Khalifah ini sebagai simbol. Nah, karena apa? Karena kaum muslimin pada saat itu, ya, secara semuanya itu masih memegang erat bahwa mengangkat khalifah itu wajib. Ya. Jadi memang waktu kekosongan itu sekitar 3,5 tahun pada waktu itu, setelah Baghdad diserang oleh Mongol, hancur, vakum, nggak ada khalifah. Kala Mustasim meninggal, ya, dibunuh oleh Hulagu. Nah, 3,5 tahun ini kosong, kemudian akhirnya tahun 1261 itu Khalifah Mustansir diangkat menjadi khalifah di Mesir oleh Mamluk. Yang menunjuk siapa, yang mengangkat siapa? Mamluk, Baibars. Kayak gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu, modelnya itu kayak gitu. Jadi Mamluk itu penguasa sejatinya memang dia, tapi dia memerlukan khalifah itu sebagai, ya, seelek-elek orang pada waktu itu masih taat syariah gitu loh. Oh iya, diatur gitu ya, ya, Mas Syariah. Iya kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, boleh Ustaz? Ini
Assalamualaikum Ustadz. Di kitab Daulah di bab faktor-faktor yang melemahkan daulah adalah adanya partai politik sehingga terbentuknya kekuasaan-kekuasaan sendiri seperti Abbasiyah, Fatimiyah. Mohon tambahan informasi dan bagaimana peran partai politik sehingga hal tersebut tidak terjadi. Ya. Jadi memang ini ya, ada revolusi Abbasiyah. Ya sebenarnya ini adanya gerakan politiknya dari Bani Ibnu Abbas ini memang bekas luka-luka dari zaman Umayyah. Ya, kemudian ditambahi dengan kondisi pada waktu itu memang ketika Bani Umayyah itu memang masa-masa turunnya, masa-masa anjloknya khalifahnya juga udah jelek-jelek ya. Artinya jelek itu pengelolaannya, kemudian kesenjangan dan sebagainya itu banyak. Luka-luka masa lalu apa? Luka-luka masa lalu keluarga Ali bin Abi Thalib ya, itu pernah berkonflik kan. Kita tahu sejarah bagaimana Karbala ya, bagaimana permusuhannya Yazid ya dengan Al Hasan, Al Husain dan sebagainya. Nanti itu bersatu dengan kepentingan politiknya, anak-anaknya paman Nabi ya, keturunannya Abbas ya bin Thalib ya, nantinya sebenarnya sejarahnya memang panjang, ini butuh satu sesi sendiri untuk menjelaskan seperti ini. Tapi yang jelas seperti ini bahwa partai politik ya itu boleh-boleh saja ya di dalam daulah. Artinya itu merupakan sebuah hak atau bahkan kewajiban fardu kifayah kan, membentuk partai politik yang dimana dia itu mengajak kepada yang ma'ruf ya dan mencegah hal yang mungkar, itu kan diwajibkan oleh Allah ya. Namun nantinya itu adalah tugas-tugas koreksi dan sebagainya itu kan boleh ya, jamaah itu yang mengkoreksi atau partai politik ini tadi ya. Nah nanti ada memang kalanya itu rezim berganti itu memang sunatullah. Artinya gini, di dalam Islam pun ya itu ada prosedurnya untuk mengganti rezim, itu ada prosedurnya. Yaitu ketika apa? Ketika khalifah itu melakukan namanya kufron bawahan, kekufuran yang nyata. Ya, misalnya khalifah mengganti hukum yang dulunya itu yang sebelumnya itu hukum syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah diganti dengan hukumnya buatan sendiri misalnya. Nah ini yang namanya kufron bawahan. Artinya penguasa khalifah yang seperti ini ya wajib diturunkan sampai dibolehkan oleh syariat itu bahkan mengangkat senjata. Kan seperti itu kan. Ya, untuk mengganti seperti itu. Ini ada prosedurnya. Nah ini yang berbedanya dengan sistem lain. Kalau dalam Islam itu akuntabilitas, transparansinya terjaga. Bagaimana untuk menjadi efek keseimbangan kekuasaan itu ada prosedurnya. Di sistem lain ada enggak prosedur memberontak? Itu enggak ada kan, prosedur mengganti kekuasaan dan sebagainya itu kan enggak ada. Tapi dalam Islam itu ada. Ketika kondisi-kondisi terpenuhi, tapi ya kondisi-kondisi terpenuhi seperti ini, baru boleh. Nah itu salah satu peran partai politik juga di situ. Bagaimana penyampai aspirasi, ya aspirasi rakyat ya atas penerapan syariat oleh khalifah. Jadi Islam itu bukannya inspirasi, tapi aspirasi juga. Ini sebagai ini ya, aspirasi, menyalurkan aspirasi. Bagaimana penerapan syariat? Adakah penyimpangan oleh penguasa? Nah ini juga salah satunya adalah dari mulut partai inilah yang kemudian dijadi nih. Nah sejarahnya memang seperti itu. Namun memang antara kalau Fatimiyah ini kan ini ya kalau gerakan politik juga. Tapi di masa-masa itu nanti ketika Utsmani ini bukan politik lagi, tapi ketika memang orang-orang Turki yang ingin lebih
peradaban maju yang kalau itu Abbasiyah itu under kekuasaan Mamluk tadi itu. Oke, kayaknya seperti itu. Nanti mungkin next kita bahas. Atau di sesi Ustadz Rian ya, nanti yang lebih ini peran partai politik. Nanti request kepada beliau untuk mengkaji secara lebih dalam. Ya. Saya penikmat juga kajian subuh juga. Saya ini santrinya ngaji subuh sebenarnya. Yang berbagi gitu kan ya. Insya Allah. Iya. Kemudian ada pertanyaan ini dari ruang Zoom. Inilah Ustadz, kaitannya dengan hadis riwayat Imam Ahmad tentang periodisasi kekuasaan, kenabian, kekhilafahan, mulkan Abdon, mulkan Jabariyatan, kemudian kekhilafahan, termasuk periode yang manakah masa-masa kelam di tanggal 10 Februari 1258 ini? Mohon penjelasannya. Ya, itu yang masuk masa kedua kan. Ya. Mulkan Abdon, bagaimana Raja Zaid menggigit. Ya karena itu kan memang ini ya. Jadi kalau ulama itu kan ketika sistemnya salah satu penyelewengan di dalam kekhilafahan awalnya kan mengubah yang dulunya itu khalifah itu di Sultanul Ummah, jadi kekuasaan di tangan ummah, kemudian berubah menjadi kekuasaan itu diturun-temurunkan. Ketika awal ini ya berubah kemudian dari Khalifah Rashidah menjadi Mulkan tadi itu. Nah, ini jadi ada ini khusus ya. Jangan kemudian menganggap bahwa apakah bagaimana responnya kaum muslimin pada waktu itu ketika melihat pengangkatan Muawiyah putra mahkotanya diangkat Yazid ya menjadi khalifah dengan sistem putra mahkota. Itu para sahabat menolak semuanya. Ya. Makanya ada perjuangannya Husain ya. Al Husain cucunya Nabi, kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah tulisan khusus, ada sebuah kitab yang membahas itu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi itu untuk mengkritik Muawiyah bahwa apa yang dilakukan itu menyalahi dari aturannya Rasulullah yang tidak dijalankan oleh para khalifah. Jadi salah satu kritik kayak gitu. Al-Husain misalnya di depan Muawiyah tuh ngomong, andaikan sistem putra mahkota itu absah melalui syariah, putra-putranya Abu Bakar, putra-putranya Umar itu lebih layak dari anakmu wahai Muawiyah. Kayak gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar tidak menurunkan kepada putranya, Umar tidak menurunkan kepada putranya yang wah luar biasa, jauh kualitasnya sama putranya Muawiyah. Kayak gitu kan? Ya. Nah ini yang mungkin kurang terekspos perjalanan dari pergantian dari Khalifah Rashidah kepada Khalifah Mulkan Abdon ini. Ada keguncangan juga ada yang tidak setuju dengan penyalahgunaan syariat Islam, yaitu syariat di dalam memilih pemimpin, bukan dengan, walaupun metodenya masih dijalankan, itu metode dan baiat ya, metode baiat, tapi pemilihannya yang salah, penyimpangan terhadap syariat ini luar biasa, diingatkan oleh para sahabat pada waktu itu. Itu Ustaz, itu yang saya ketahui seperti itu. Baik, jazakumullahu khairan katsiro kepada Ustadz Kompi ya, yang sudah menyampaikan materi kajian di pagi hari yang berbarokah ini, kemudian juga menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa baik yang ada di Zoom maupun yang di YouTube. Kami ucapkan mohon maaf, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan ya kepada guru kita ya karena waktu. Maka di akhir pertemuan ini kami coba meminta ya kesimpulan dari materi kajian kita di pagi hari ini, agar supaya istilahnya tidak ada kesan kekhilafan itu menakutkan karena banyak sekali pertumpahan darah, kan sering terjadi gitu Ustaz ya. Kemudian juga istilahnya itu ya
sejarah-sejarah pun mencatatnya, ya para sejarawan pun banyak yang mengekspos, bahkan dari barat itu yang mengambil tuh sisi-sisi negatifnya. Nah, mungkin di closing statement ini bisa disampaikan. Iya. Allah. Yang pertama bahwa tema ini, ya, tema tragedi 1258 ini memang harus diingat oleh kaum muslimin. Kenapa? Pembantaian oleh Mongol. Jadi yang membantai itu Mongol, ya. Yang membantai Mongol itu karena kita lemah. Ya, pembantaian Mongol kepada kaum muslimin ini, ya, pesan dari materi ini adalah karena kita lemah. Sebab lemahnya apa? Tadi 1, 2, 3, ya, perpecahan, karena kita terpecah, karena kita saling berkhianat demi sebuah jabatan atau uang. Kemudian karena kita itu tidak hati-hati dalam menjalankan amanah. Maka ke depan ini menjadi pelajaran yang penting. Kalau kita lemah, maka musuh-musuh Islam itu akan bergerombol, ya, memakan kita karena kita tercerai-berai. Ya, segerombolan serigala kalau dipimpin oleh kambing itu akan mengembek, seperti itu kan, ya, pesan dari seorang tokoh seperti itu. Seperti itu, bahwa ini adalah hikmah yang kita ambil, ya, kenapa ada peristiwa yang seperti ini itu harus menjadi benar-benar pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita terulang lagi di masa depan. Kita harus tahu, oh, ada orang-orang yang berkhianat demi jabatan. Oh, ada orang-orang yang menjilat penjajah dan mengorbankan nyawa-nyawa saudaranya. Oh, ada orang-orang yang memang dimabuk kekuasaan, sehingga kita itu menjadi alert, ya, jadi alert, jadi menjadi lampu yang, oh, kapan sih kita harus mengingat itu, sehingga menjadikan pelajaran tidak kita lakukan lagi di masa depan. Ini sejarah. Di Al-Quran pun banyak sekali sejarah yang diungkapkan supaya apa? Memberi pelajaran, menjadi hikmah, ya. Nah, ketika kita banyak tahu nantinya, ya, ketika kita banyak tahu sejarah kekhilafahan seperti itu, sejarahnya panjang, sejarahnya 15 abad, ya, kita baru membicarakan sebagian kecil saja, yang dimana di situ ada pelajaran. Kan tidak semua pelajaran itu kejadian yang indah. Enggak semua pelajaran itu kita ambil dari kejadian yang menarik, tapi dari kejadian yang buruk pun kita ambil pelajaran dari sana. Oke, demikian Ustadz Muammar dan para jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah. Semoga kita dapat mengambil sekali lagi hikmah dari peristiwa ini dan mengingatnya, dan benar-benar mencatat siapa pengkhianat yang saya tulis tadi itu, ya. Doakan semoga menjadi laknat Allah, ya. Dan orang-orang yang meniru orang-orang seperti itu di masa sekarang yang menjadi pengkhianat umat, ya, demi sebuah jabatan, itu nanti pasti akan menjadi laknat. Kekuasaannya menjadi laknat, jabatannya menjadi laknat. Ya. Oke, kita bertemu lagi kajian ke depan masih sama, ya. Ini episode memang, kalau kemarin episode bahagia, kalau sekarang episode gimana hikmah-hikmah dalam sebuah perjalanan sejarah itu. Tunggu ke depan bencana lagi yang jadi pelajaran. Oke, seperti itu. Ya. Insyaallah, ya, insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz Pompi yang sudah menyempatkan waktunya mengisi kajian di pagi yang berbarokah ini, ya. Kami sangat bahagia juga, ini banyak sekali para pemirsa, ya, yang hadir baik dari ruang YouTube maupun ruang Zoom, ya. Khususnya di sini ada Abah Mukti dan peserta, ya, yang tampil di video kegiatan kita ini, ya. Ahlan wa sahlan, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, istiqomah juga kita. Kesimpulannya memang yang namanya sejarah ataupun realitas kehidupan itu pasti ada bahagia sedih, itu hal yang wajar, ya, saja. Ada saja basyiro wa nadhiro, ya. Ada kabar gembira, ada kabar buruk, ya. Kabar baiknya kita berusaha untuk supaya bisa sampai seperti itu kan ada sejarahnya, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an kan disampaikan
Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas ya. Dalam artian yang namanya kehidupan, roda kehidupan itu pasti ada di atas di bawah. Ketika ada di bawah tentunya kita mengambil pelajaran agar supaya kita bisa berhati-hati daripada orang-orang munafik, daripada para pengkhianat yang malah istilahnya itu menikam dari belakang gitu ya. Baik, itu saja materi yang bisa disampaikan oleh guru kita ya, karena waktu juga terbatas. Kita tutup sama-sama pertemuan kita ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.